bisa call pribadi, kemudian bisa apapun. Kalau yang menengah kecil itu saya kira sah-sah aja. Kalau yang supplier menengah besar ya kita harus kirim surat, telepon kantor, kemudian email kantor juga di email, minta janji ketemu gitu. Nah, baru setelah ada janji ketemu, kita datang ke lokasi pabriknya. Kurang lebih seperti itu ya, Mas. Ada lagi nggak? Oke. Ada lagi kah sebelum kita tutup nih? Baru jam 9. Saya sambil minum ya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Iya, silakan. Iya, tapi kurang jelas Kak. Apa bisa diperjelas? Gimana sekarang? Masih kurang Iya, jelas? lumayan. Lumayan, Apa coba. diketik aja ya? Tapi masih kurang jelas Kak. Oke, diketik aja kalau kayak gitu. Hmm. Ya. Oke, mungkin kita tunggu ya. Sambil mengetik, ada yang nanya lagi nggak? Boleh, Oh Mas? ya, silahkan Mas. Iya, Mas Arik Ya. dengan Willy. Saya mau tahu deh, kita kalau ada koordinasi atau sedang komunikasi sama calon buyer itu, kita tuh perlu minta something nggak sih dari mereka untuk memvalidasi keberadaan mereka, maksudnya eksistensi mereka selain ke ITPC. Apa sih yang harus kita pastiin, kita butuh apa dulu dari mereka? Buat sebagai filter awal aja. Oke. Jadi sebetulnya kalau dari ITPC itu tidak mempersyaratkan apapun. Dari kalau misalkan teman-teman mau memvalidasi si perusahaan ini, cukup tahu dua. Yang pertama adalah nama perusahaan importirnya. Yang kedua adalah yang kontak teman-teman atau yang berhubungan atau yang bernegosiasi dengan teman-teman itu siapa. Nah, baru kita tanyakan ke ITPC. Pak, Bu, ini kami ada negosiasi dengan PT ini, penanggung jawabnya Mr. A misalkan. Mohon dibantu untuk memvalidasi perusahaan ini apakah punya track record yang baik atau tidak. Terima kasih. Jadi ITPC sangat simpel dan akan membantu kita. Oke, Mas. Berarti kalau dari sistem pembayaran sendiri, tetap DP itu lebih better ya. Kalau dia udah bayar DP itu kayaknya udah lebih meyakinkan ya. Iya, jadi DP itu ke saya itu berarti banget. Jadi waktu awal-awal bukan hanya menandakan dia serius buat order, tapi juga itu bisa dijadikan modal awal atau modal kerja kita Kerja. untuk Iya. ya. Jadi kita bisa DP dulu si suppliernya atau si pengepulnya dan lain sebagainya. Pernah ada pengalaman masalah nggak, Mas, ketika, atau nggak pernah nggak Mas Arik atau tim dapat klien atau buyer yang maunya door to door? Ada kendala nggak kira-kira, Mas? Kenapa sih dia Belum, maunya door to door kayaknya? Oh, belum ya? itu belum pernah saya temui untuk yang door to door ya. Karena paling sering kita adalah FOB dan CNF. Itu paling sering. Tapi kalau door to door kemungkinan dia legalitasnya belum lengkap. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ini dugaan aja ya, tapi ya. Iya. Tapi belum tentu betul. Ada nggak perfect kita tuh, Mas? Forwarder sih kalau kami hubungin sih ada beberapa yang siap-siap aja. Kita minta apa dari buyer kita nih? Yang penting duit lah sebagai pertanda keseriusan ya, DP-nya. Jadi tapi yang after dispatch itu harus dijelasin dulu ya Mas, karena kadang samar-samar
atau diksi samar itu kita terkecoh. After dispatch itu maksudnya apa? Kalau against dokumen yang Yang kita pasti sih tahu bill secara of landing nggak akan kita kasih sampai lunas gitu aja ya, yang penting ya pegangannya ya. iya, tapi kan sangat beresiko meskipun bill of lading nggak kita kasih, bisa aja itu produknya balik. Mereka rugi cuma mungkin 30%, kita rugi mungkin lebih dari 30% yang di DP-kan. Jadi lebih baik pada saat negosiasi satukan atau sinkronkan persepsinya itu apa. Kalau ada kosakata atau diksi yang kurang dimengerti, tanyain maksudnya seperti apa. Setelah kita paham, baru kita eksekusi. Jadi jangan sampai ada miss yang kita bisa kalah nanti kalau misal adu argumen ya. Kalau misal ada suatu kejadian yang tidak kita mau. Oke, baik, terima kasih suggest-nya Mas Arik. Dari saya cukup. Oke. Thank you. Thank you. Kak Ani gimana Kak? Apakah diketik atau mau coba itu lagi by voice? Oh ya ini. Selamat malam, saya ingin bertanya Kak terkait supaya dan persen misalnya apabila saya ingin ekspor tapi produk yang saya miliki berada di beda provinsi atau pulau dengan perusahaan yang saya dirikan, apakah memungkinkan jika kita langsung kirim dari pelabuhan terdekat ke NTE atau lebih baik dikirim dari wilayah perusahaan kita sendiri? Di sini notabene di tempat asal produk sudah ada orang yang terpercaya. Di sini notabene di tempat asal produk sudah ada orang yang terpercaya untuk handle. Oke. Jadi lebih baik untuk menghemat ongkos, untuk menghemat ongkos, lebih baik cari pelabuhan terdekat dari sumber barang kita. Kecuali dalam satu kontainer itu pecah-pecah. Saya pernah dapat orderan itu 3 produk itu dalam satu kontainer 40 feet, kemudian wilayahnya itu beda-beda. Jadi gula merah kan di tempat saya di Sumeneb, kemudian kemiri di Sidoarjo, di Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah emping melinjo di Jawa Tengah. Nah ini kalau udah seperti ini kita harus tentukan titik temu yang paling menguntungkan. Ya kalau saya titik temunya ketemunya di Surabaya. Jadi mengumpulkan semua produk itu di Surabaya. Atau kalau misalkan tidak jauh beda selisih atau trackingnya ke tempat kita, ke tempat produksi atau ke lokasi kita yang kita tahu nih, yang kita paham, ya tarik aja nggak apa-apa. Saya juga pernah kok narik suatu barang dari Jawa Tengah ke tempat saya, ke Madura. Jadi ongkosnya kan cuma nambah dikit, jadi kita tarik aja deh sekalian. Jadi ngumpulinnya di tempat saya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lebih baik kalau kejadiannya satu kontainer satu produk, lebih baik cari POL atau port of loading yang terdekat dengan sumber produknya. Sumber produknya kalau boleh tahu di kota mana, Kak? Halo, terdengar suaranya? Ya, terdengar. Untuk estimasi awal, sesuai dengan rencana awal kan saya inginnya untuk ekspor, untuk laut kering. Karena daerah asal saya dari Lampung dan di situ ada sumber dayanya juga. Seandainya apabila di sini tidak memenuhi kan, mungkin saya akan coba tarik dari sana. Oke. Jadi ya mungkin nanti pilih port of loading yang terdekat dari Lampung ya. Mungkin bisa di Jakarta sekalian atau mungkin Belawan ya. Belawan nggak terlalu jauh ya. Jauh ya kalau Belawan ya. Di atas, kalau di peta itu kan ada di atas tuh.
Kalau yang Belawan itu. Ke Nanti, Jakarta. nanti. Kita lebih Ya, sekarang lebih dekat dengan nyebrang dong. ya. Pokoknya yang terdekat dengan si produk itu ya pakai itu aja. Sama satu lagi Kak, untuk terkait barcode, Terkait barcode. misalnya kan ini barcode itu untuk khusus produk-produk yang udah jadi, misalnya produk makanan yang udah jadi, atau produk-produk yang masih raw material atau kayak produk setengah jadi itu ada barcode-nya. Oke, jadi barcode itu bisa aja setengah jadi atau raw material itu ada barcode-nya. Mungkin untuk gudang, warehousing, dan lain sebagainya. Tapi biasanya untuk barcode ini dikhususkan untuk yang siap jual atau siap konsumsi lah atau siap dibeli oleh masyarakat. Nah, biasanya ini produk-produk kemasan retail biasanya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kak, saya mau tanya, takut udah kelewat giliran. Oh, nggak apa-apa, Kak. Silahkan Mas Wengo Tokopedia. Ya, halo Kak. Sorry nih saya Halo. menyetir. Waduh, lagi sambil nyetir tuh. Bahaya nggak tuh? Gak apa-apa, tadi di sana saya on off nih. Oh Ya, iya, jadi saya yang kemarin daftar ke 42 soalnya oke. lagi ngebet banget nih mau belajar soalnya besok mau ke supplier kan. Ini langsung mau ke Lampung nih, saya mau langsung ke tempat supplier. Saya mau tanya Kak, ini kalau saya kan supplier kan udah ada nih, udah matang. Kebetulan suppliernya kenal deket banget nih sama ownernya lagi kan, pabriknya kenal langsung sama pabrik. Saya mau tanya, kalau produknya tapioka, kan dia pasti ada kayak sertifikasi atau maksudnya sertifikat dari pemerintah gitu-gitu kan. Kita boleh nggak sih masukin di website kita? Nah, Misalkan, itu misalkan apa tuh? Misalkan dia juga kan udah supply nih, udah ekspor ya kan, atau dia udah supply ke beberapa customer. Boleh nggak untuk meyakinkan orang di website kita tuh menaruh pabrik yang kita supply itu di tempat kita juga, gitu. Oke. Di website kita, gitu sih pertanyaannya. Oke, jadi sama-sama. Jadi boleh atau tidaknya tergantung dari negosiasi nantinya pada saat ketemu sama supplier. Biasanya kalau misal supplier mengizinkan, ya kita go ahead aja, tinggal cantumin aja. Nah, kalau tidak mengizinkan, ya berarti kita harus cari supplier lain atau mungkin kita bisa urus perizinannya sendiri. Tapi kalau misalkan ada yang lebih biasanya ditawarkan sih ini. Ini adalah pilihan ketiga, yaitu supplier bisa ekspor langsung ke buyer kita. Nah, ini juga tergantung dari negosiasi nantinya. Misal sama kayak MOU yang udah tadi kita bahas. Jadi kita pernah untuk mentradingkan suatu produk. Nah, si produk tersebut itu punyanya brand besar. Nah, mereka nggak mau untuk kena PPN, karena kalau saya yang beli, perusahaan saya yang beli kan kena PPN. Nah, mereka nggak mau kena PPN, jadi maunya mereka ekspor langsung. Nah, makanya ada MOU antara perusahaan kami dan juga si perusahaan suppliernya. Nah, itu semua tergantung pada saat negosiasi nantinya. Kalau misalkan terlambat, nanti kita taruh deh di drive untuk materi yang meeting minggu ini ya. Oke. Ya sih, opsi yang ketiga itu kata partner saya juga kemungkinan bisa terjadi karena kan partner saya ini kenal baik sama si ownernya pabrik. Bisa saja kata partner saya itu bisa aja karena dia kenal baik sama partner ini dan emang supplier emang ownernya itu baik banget. Bisa aja dia suruh udah lu nggak usah bikin PT atau segala macam, lu jualin aja barang gua gitu. Kalau ada buyer, pokoknya langsung jual aja. Ntar tinggal harganya lu atau lu up atau lu bagi komisi. Cuman pertimbangan saya itu untuk kelangsungan bisnis, kalau kita ngejarnya uang cara materi, memang cara itu paling gampang ya kan. Karena kita istilahnya kayak marketingnya mereka, kita cari buyer, begitu ada yang mau kita langsung kirim dengan dengan pabriknya mereka kan, kayak kita kerja marketing. Betul. Tapi kalau untuk kelangsungan bisnis kan, kalau kita mau grow up, ya kita harus ada brand, maksudnya kita harus pakai bendera kita sendiri gitu. Ya, itu sih pertimbangan saya sih.
betul. Iya. Ya pertimbangan yang matang banget itu, Mas. Jadi kalau saya awal dulu memang sempat untuk marketingin seperti itulah. Jadi kita ambil komisi dan saya nggak bisa atur harga, mereka yang atur harga. Mereka atur harga sekian, kita nggak bisa markup, cuma kita dikasih commission fee gitu, 5%. Jadi waktu itu ya lumayan. Nah lama-lama kan keinginan untuk berkembang kan ada, jadi ya kita tarik untuk pelan-pelan ke produksi sendiri, kemudian kita sertifikasinya juga kita bikin pelan-pelan, step by step. Jadi Iya, kurang lebih. Iya, dan lagi juga kalau untuk pertimbangan saya juga, misalkan kita pakai bendera dia nih, atau misalkan kita nanti ada buyer ya pertama kali goal, takutnya itu nanti buyer begitu balik kedua kali kan pasti bypass ke mereka. Itu Iya. gimana cara menghindarinya ya Kak? Nah itu ada MOU antara kita dan ya itu form MOU-nya udah saya share di grup, jadi bisa dibaca-baca, bisa diotak-atik. Nanti apa yang jadi kesepakatan verbal atau negosiasi verbal itu dituangkan dalam teks dalam si MOU itu. Nah nanti ditandatangani bersama di atas materai 10.000. Oh iya iya. Nah Soalnya itu kan, bisa minimalisir. Ya soalnya gimana? kan kalau dari sisi supplier sih, suppliernya pasti nggak mungkin bypass ke customer, apalagi kan suppliernya itu murni mau baik mau bantu kita gitu kan. Cuman kan yang kita takutkan itu kan buyer ya. Buyer kan pasti kan tahu, wah ini dia trader nih atau apa nih. Mendingan gua langsung aja nih sama pabrik. Nah itu tuh yang saya masih bingung gimana cara meminimalisirnya gitu. Karena kan kalau dari untuk segi buyer, ya gimana Mas? Untuk awal perkenalan ke buyer itu menggunakan nama siapa? Kalau untuk kelangsungan bisnis ya pasti kita pakai bendera kita dong. Yang sekarang, yang untuk yang sekarang ini. Ya yang nanti yang bakal mau saya kerjain, saya maunya pakai Ya, bendera kita. pakai bendera. Ya, Oke. pakai bendera kita. Mungkin Jadi kalau misalkan, ya gimana? ya silakan dulu aja. Ya misalkan kita kan transaksi pertama goal nih, misalkan ya. Terus yang kita khawatirkan kan nanti misalkan buyer nih tahu nih, oh ini dia cuma trader nih, dia cuma trading nih, pihak ketiga nih ya kan. Pasti kan buyer kan secara naluri kan pasti akan ingin cari tahu gimana supaya bypass gitu ke pabrik. Itu gimana ya meminimalisirnya ya? Kalau yang pertama tentu kan kita harus negosiasinya bagus dengan supplier ya. Itu MOU salah satu opsi. Nah untuk gimana cara biar nggak di-bypass? Nah ini biasanya saya nggak kasih tahu nama suppliernya. Jadi eksportirnya atas nama kita, tapi konsekuensi yang harus kita tanggung adalah sertifikasi yang melekat pada produk itu harus kita urus juga. Contoh misalkan di saat kita mau ekspor ke Saudi Arabia. Nah, di sana kan Saudi Arabia biasanya sertifikasinya ya kurang lebih sama lah dengan Indonesia. Mereka cuma minta halal sama health certificate. Nah, ya udah halalnya kita urus pakai atas nama PT kita. Kemudian si COE-nya ini kita urus juga, kita ajukan ke Sukovindo atas nama PT kita juga. Nah, setelah itu baru kita bisa jalan. Nah, tapi negosiasi dengan supplier juga harus oke. Misalkan ini saya beli ya produknya, kita perjanjiannya beli putus atau apa. Nanti silahkan dinegosiasikan. Oh, berarti kita ini ya, jangan karena ketemu supplier baik justru mau bantu kita, justru kita mau terima beres, yang penting ekspor jangan begitu ya. Kita harus pakai bendera kita ngurusin lagi ya. Kalau itu dua opsi sebetulnya. Kalau saya pribadi, kalau misalkan brand itu terlanjur besar, dia punya perusahaan besar, brand besar, biasanya kita udah percaya aja ke mereka. Dan buyer biasanya udah minta merek. Contoh, saya kan pernah diminta untuk yang mie kering dia mintanya ini, merek Bola Mas misalkan.
Nah, kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Kita harus paling tidak carikan supplier yang memproduksi mie bola emas tersebut. Nah, ini biasanya kalau buyer seperti itu udah transaksi yang kedua, yang ketiga. Jadi dia minta produk lain gitu. Nah, ada juga yang produk lain, produk B itu, produk saya, itu kita ambil dari supplier gelondongan, tanpa sertifikasi, tanpa legalitas apapun. Jadi kita cuma beli putus produknya, kemudian kita uji sendiri, kemudian kita daftarkan sertifikasi sendiri atas nama perusahaan kita. Itu ada dua, emang ada dua. Jadi tergantung nanti kebijakan kita sendiri seperti apa. Mau yang nggak mau repot dulu karena keterbatasan biaya atau modal, oke, kita ambil yang ini dulu, kita jadi marketingnya mereka. Memperkenalkannya juga, kalau mau jadi marketing mereka, memperkenalkan juga atas nama harus PT mereka. Jadi biar kita ya dari mereka, bukan trader. Jadi seperti bola emas, khususnya di mie kering, saya langsung ditawarkan sama ownernya. Jadi bilang gini, Mas, saya nggak mau kena PPN. Kamu ngemail atas nama perusahaan saya aja. Ini saya kasih username sama passwordnya. Kamu email-emailan sama buyer, kamu MOU sama kita. Pokoknya yang mie bola emas itu unik, jadi dia tentuin harga, tapi saya bebas markup harga. Bisa tentuin harga sendiri. Nah, tapi kalau yang bisa juga. Jadi sangat cair negosiasinya nanti. Bisa apa aja bisa muncul pada saat negosiasi. Nah, itu kalau misalkan sama-sama dari Indonesia, supplier Indonesia, ya kita tuangkan dalam tulisan aja biar nggak hancur ke belakang, biar tetap terjaga gitulah. Dan ada dokumennya. Oke. Ya, Mas. Saya udah paham saya kurang lebih. Oke, itu mau berangkat ke Lampung ya? Iya, hari ini saya mau berangkat ke Lampung nih. Oke. Siap-siap. Hati-hati, good luck ya, Mas. Thank you, Mas. Semoga minggu depan nanti kalau ada pertanyaan mau tanya lagi deh. Yang siap. saya bingung Kita ini, Mas. Ya. Silakan. Sebenarnya kalau bayar membayar LC, kalau kita kan LC kan kita perlu modal. Nah, kalau kita kenal baik sama bayar, kita kenal baik sama supplier, kita bisa nggak ya ngomongin ini besok saya mau ngomong nih rencananya. Jadi kalau nanti seandainya nanti ada pembayaran LC, bisa nggak tuh LC-nya dibantu gitu? Kalau emang bayar mintanya LC, karena kan kita langsung kenal sama owner pabriknya nih. Bisa, sangat memungkinkan itu negosiasi seperti itu. Jadi si buyer, karena kita negosiasinya udah oke ya, udah matang banget, jadi kita percaya sama supplier juga percaya sama kita. Jadi kita negosiasikan kalau sorry nih, sendawa. Jadi pertama harus kita tanyain dulu term of payment dari si pabrik atau si supplier itu apa. Oh, kami biasanya 50-50, Mas. Jadi 50% DP, 50% before shipment atau setelah barang jadi. Nah, kita baru kasih pengandaian di sana. Kalau seperti ini kasusnya bisa dibantu nggak? Kalau seperti ini kasusnya bisa dibantu nggak? Kalau seperti ini misalkan buyer minta LC, kira-kira bisa dibantu nggak? Langsung atas nama perusahaan Anda, ini segala macam. Nah, baru kita kasih pengandaian. Nah, dari pengandaian itu baru kita lihat jawaban dari si suppliernya ini. Nah, baru dilanjutkan negosiasi selanjutnya. Oke. Thank you banget. Oke, siap. Good luck. Thank you. Oke. Ada pertanyaan lain nggak sebelum kita tutup nih dan tugasnya? Ya, belum ada yang bertanya, saya aja dulu. Oh, silakan.
Ya, saya Sukri Mas, mau nanya untuk terkait dengan, maaf ini Mas, tugas untuk yang minggu lalu baru sempat saya cek-cek hari ini, itu terkait sama situs ekspor potensial sama trade map. Ini gimana ya? Maksudnya bedanya itu untuk menentukan apa? Saya lihat sih hampir sama Mas untuk penentuan ininya. Apa ya, negara tujuan ekspornya itu kan di ekspor potensial juga ada negara, trade mate-nya juga ada negara. Kira-kira maksudnya yang lebih potensial atau maksudnya yang lebih akurat yang mana Mas itu? Oke. Jadi perbedaan antara ekspor potential map dan juga trade map adalah ini yang ekspor potensial dia bahas potensinya. Lebih bertitik tumpu pada potensinya. Sedangkan yang trade map dia membahas data tahun ini, tahun kemarin, 5 tahun yang lalu biasanya juga ada terekam. Nah, dua ini menjadi sumber data yang penting bagi teman-teman yang mau riset tentang negara tujuan ekspor dan juga produknya seperti apa. Nah, jadi wajib ITPC pun kalau riset menggunakan trade map terutama ya kalau ITPC karena dia mau melihat data pergerakan naik turunnya perdagangan internasional. Jadi kurang lebih seperti itu Mas. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Gini Mas, kalau misalnya seperti itu negara yang kita ambil berarti apa ada beda ya antara negara yang muncul di ekspor potensial sama trade map? Bisa aja sama, bisa aja beda. Nah, kita ambil aja beberapa negara untuk dijadikan calon negara tujuan ekspor. Jadi calon nih, pilih 5, 7, 10 negara yang menurut teman-teman sangat potensial untuk ditawarkan produk kalian. Nah, setelah dari tugas pertama itu kan baru tugas pertama. Nanti di dalam minggu keempat itu ada tugas untuk menganalisa negara tujuan ekspor tersebut. Populasinya, GDP-nya, tren produknya, kemudian konsumsinya, pendapatan per kapitanya berapa, kemudian syarat masuknya, semua harus dianalisa. Nah, baru setelah menganalisa semua negara tujuan ekspor, kita bisa memilih negara tujuan ekspor yang mana, disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan juga kemampuan sertifikasi kita, sertifikasi produk kita maksudnya. Oke Mas. Ya, jadi untuk yang pertama mencari negara potensial dulu aja. Pelan-pelan kita berkembang dari minggu ke minggu. Nah, nanti tahap finalnya nanti ada export business plan yang dimana dia merincikan tujuan kalian ekspor itu kemana, apa aja, strategi marketingnya gimana, strategi promosinya gimana, ada semua di sana. Nah, nanti setelah dari 3 bulan materi ini diharapkan teman-teman bisa langsung terjun ke dunia perdagangan internasional. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mas mungkin ini saya nanya ini ya terkait dengan ini. Ada kan sebenarnya ini kan kita kan di sini trader ya Mas ya. Kalau misalnya ini dari kan yang potensial di kota saya itu ada 3 kelompok untuk pasar bukan ya produk ya yang penghasilnya. Yang pertama itu adalah produk turunan kelapa, yang kedua kerajinan, yang ketiga itu adalah perikanan. Nah, dari kita analisa terkait ekspor potensial ya, bisa kita pilih dari ketiga produk tersebut yang penghasilannya sih banyak semuanya sih, maksudnya yang ininya dari kita lihat potensial mana yang belum tersentuh, misalnya nilai ininya kayak dolar itu miliar dolar itu belum masih yang
realisasinya masih sedikit, potensinya masih banyak, bisa nggak kita pilih dari dasar itu ya, ekspor potensial? Yang maksudnya produk mana yang kita pakai gitu, yang mau kita ekspor. Jadi bisa-bisa aja, tapi kembali lagi itu adalah keputusan kita. Keputusan kan ada beberapa faktor. Data bisa kita ambil dari trade map, ekspor potensial, dan dari manapun. Dari Google, dari manapun data dan informasi itu kita bisa raih. Tapi ada juga dalam prosesnya kita kenyamanan. Jadi kita kadang menentukan produk itu kok kita nggak nemu-nemu supplier yang oke. Tapi kita ke produk B, misalkan produk kerajinan, wah ini suppliernya oke-oke semua nih, dan nilainya juga nggak kalah, ya kita ke produk kerajinan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya keputusan dari dalam diri pribadi nih untuk menentukan suatu produk. Nah itu harus bebas dari intervensi. Jadi nanti kita ngelakuinnya enak, jadi nggak terpaksa gitu. Ya, kalau misalnya ini ya Mas ya, kita lihat dari ini ya, potensi ini kan di luar sana kan banyak pesaing ya. Kalau misalnya kita misalnya kalau untuk produk turunan kelapa kan hampir seluruh Indonesia itu mainnya itu ya. Kalau saya lihat sih itu banyak sih yang main itu memang. Jadi pasti kita akan mana yang tarif yang paling rendah ya, kayak banting-banting harga ya. Ya kalau misalnya kita lihat dari potensi ini ya, misalnya oh ini belum terlalu banyak di ini ya, digarap oleh banyak orang. Apa kita bisa ambil yang itu ya, Mas? Bisa juga, bisa. Jadi jadikan itu diversifikasi produk atau produk baru, itu bisa, sangat bisa. Nah, tapi bukan tapi sih, yang jadi nanti tantangan adalah proses untuk memperkenalkan produk ini. Kalau produk ini nggak terkenal ya, misal kita diversifikasinya terlalu ekstrim, jadi menghasilkan produk yang tidak kurang terkenal. Contohnya kayak sambal itu kan produk diversifikasi dari cabai dan turunannya ya, sambal. Nah, sambal ini tidak terlalu terkenal di seluruh dunia, kurang familiar dengan sambal. Nah, makanya kita harus mencari beberapa negara yang dia akulturasi budaya makannya sudah tercampur dengan baik. Misal, nah ini juga akan nanti menentukan daftar atau distribusi produk kita itu mau lewat mana. Bisa kalau misalkan makanan, kalau saya sendiri adalah cari negara yang banyak penduduk Indonesia sehingga menghasilkan akulturasi budaya makan, sehingga produk saya bisa terkenal di sana atau paling tidak dikenal di sana. Nah itu yang jadi tantangan. Nanti kalau produk baru, jalur distribusinya seperti apa? Nah itu nggak baru-baru juga sih Mas, karena dia mainnya main di ikan frozen ya. Oh, oke. Ya, kalau misalnya saya lihat di ini ya, ekspor potensial itu wah miliar ini ya. Kalau nggak itu kayak ikan tuna itu di Jepang itu sangat ini ya, sangat dibutuhkan, tetapi realisasinya itu agak ini masih 204 miliar ini ya, dolar ya. Kalau nggak salah itu ininya peluangnya yang belum dipenuhi untuk kebutuhan ininya ikan frozen ya, ikan beku. Apakah itu bisa menjadi peluang ya yang sangat tinggi kepada kita main di situ gitu? Tentu Mas, itu jadi salah satu peluang yang sangat terbuka bagi kita untuk memperkenalkan dan mendistribusikan produk tersebut ke pasar negara tujuan ekspor kita. Siap Mas. Oh, saya jadi mengerti terkait itu. Jadi tapi di trade map-nya itu kita lihat realisasinya ya untuk tahun yang terakhir ya, paling baru ya, mungkin di data yang trade map sediakan ya.
Iya, 2020 ya kalau nggak salah ya. Iya, 2020 sih Mas Oh iya. ininya yang untuk realisasi. Iya. Terus yang minus-minus itu kan kelihatan di situ maksudnya produksinya di tahun itu ya Mas. Kalau yang minus itu berarti dia kekurangannya dari selisih dari produksi nasionalnya dia dengan kebutuhannya dia. Jadi misalkan suatu negara butuh 1 juta ton, sedangkan dia tidak memproduksi alias nol negaranya memproduksi produk tersebut, sehingga dia impor dari negara lain senilai sekitar 1 juta ton. Nah, nanti di data trade map-nya akan minus 1 juta ton. Nah, itu bagus bagi teman-teman yang mau menganalisa, cari negara yang minus antara kebutuhan dan minusnya itu masih ya kurang lebih masih mirip-mirip lah gitu. Jadi berarti dia butuhnya masih sangat besar kebutuhannya. Antara minus sama ininya ya Mas, sama apa ya kebutuhan sama sama apa ya? produksi dalam negeri nanti Produksi. hasilnya minus dia. Oh siap. Oke deh Mas. Oke makasih Mas informasinya Siap. sangat membantu. Iya. Siap. Good luck. Ada lagi nggak ya yang mau tanya? Boleh nanya lagi Mas? Oke, silakan Mas. Mas, kan saya masih bingung nih. Kan kita kan memperkenalkan kita sebenarnya trader. Sepengalaman Mas, peluangnya lebih besar mana? Kalau kita terang-terangan bilang trader, trader gitu pada saat email, atau kita jangan bilang trader nih. Oke. Buyer gitu. Oke. Jadi sepengalaman saya ya, saya tidak pernah menginfokan saya trader atau enggak. Kecuali ditanya ya mau nggak mau kita jujur. Kalau bohong pun sih sebetulnya nggak masalah sih, tergantung diri kita aja. Tapi kalau selama nggak ditanya, saya nggak akan ngaku itu saya sebagai trader atau manufaktur, ya itu produk saya pokoknya. Jadi diakuin aja produknya, asal kita udah negosiasi dengan betul dengan suppliernya. Negosiasinya udah matang gitulah. Udah suppliernya udah percaya sama kita juga udah percaya sama suppliernya, ya kita tinggal minta izin lah apa yang kita butuhin. Terus setelah saya browsing ke YouTube manapun Mas, kenapa selalu orang bilang itu harus cari supplier dulu gitu? Memang segampang itu cari buyer ya? Ini kan saya baru 1 bulan ini langsung mau gas nih gitu. Saya udah lihat seluruh YouTube ya, testimonialnya itu orang pada bilang lebih gampang cari buyer. Memang segampang itu ya? Maksudnya apalagi kan saya udah menang, mungkin nggak tahu ya menang selangkah apa enggak, karena kenal baik langsung sama owner pabrik nih, teman saya nih. Apa memang betul saya udah menang selangkah gitu? Karena langsung kenal baik dengan owner pabrik gitu. Dan katanya kan cari supplier paling susah. Sedangkan saya dapat supplier nih langsung gampang banget kan. Jadi kan saya tinggal cari buyer, apa memang kayak gitu di kenyataannya gitu. Iya, jadi sebetulnya cari supplier itu tricky ya Mas. Itu suatu keniscayaan kalau udah sampai kenal ke owner pabrik atau owner supplier kita. Nah, itu keniscayaan tuh harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, soal kenapa harus cari supplier dulu daripada cari buyer, ya karena kita harus tahu apa yang mau kita tawarkan ke buyer. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita harus tahu negara tujuan ekspor kita. Nggak random gitu. Kita harus tertarget. Karena apa? Karena setiap negara beda administrasi dan juga syarat masuknya suatu produk tersebut. Nah, ini nanti disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mengakomodir sertifikasinya. Kalau sertifikasi kita masih ya normal-normal aja kayak Asia kebanyakan, ya jangan ke Amerika atau ke Eropa. Nanti kalau kita analisa di Eropa dan Amerika biasanya sertifikasi mengenai produknya itu banyak sekali. Nah, makanya kita harus menyesuaikan juga antara kemampuan kita sebagai eksportir dengan kecocokan market di negara tujuan ekspor.
Nah, itu harus diketahui dulu tuh, kalau kita mau menganalisa harus diketahui dulu apa yang mau kita analisa, produk apa yang akan kita analisa. Oh, kemarin sih saya udah searching ya Mas, untuk produk saya itu negara nomor 1 yang membutuhkan tuh Amerika gitu. Jadi berarti saya harus ngelis semua buyer yang di Amerika dulu nih. Yang pertama adalah analisa negara tujuan ekspornya. Amerika itu dianalisa. GDP-nya, populasinya, tren produknya, konsumsinya, kemudian pendapatan per kapitanya, kemudian tren produk yang mau kita jual itu seperti apa di Amerika, itu harus dianalisa dulu. Kemudian yang kedua adalah analisa syarat masuknya. Syarat masuk ke pasar Amerika, produk kita itu apa aja. Kita mampu nggak akomodir semua persyaratan dari negara Amerika tersebut. Nah, setelah dua ini kita udah analisa dan kita rasa, oh ini sertifikasinya dan spesifikasinya cuma A, B, C, D, E. Oh, kita masuk nih, bisa semua nih, sertifikasi udah lengkap, secara spesifikasi udah masuk. Ya udah, baru kita cari buyer di Amerika. Oh, iya. Oke. Soalnya sih kemarin saya dapat info, teman saya bilang ini, karena kan saya berpacaran dengan teman saya itu kan, yang kenalin. Dia bilang dia sih nggak mau kalau barangnya diekspor ke Cina. Soalnya tuh dia udah pegang Cina di ini. Jadi dia nggak mau barangnya diekspor ke Cina. Terus saya bilang, oh, sedangkan saya udah analisa sih barangnya lebih banyak di Amerika. Nah, saya nggak tahu nih dia, si supplier ini udah pernah ekspor ke Amerika atau belum juga. Kan nanti saya baru mau tanya nih. Cuman dia udah bilang kalau ke Cina sih jangan. Kita disuruh jangan masuk ke Cina karena nanti nggak enak gitu, dia bilang. Iya, betul. Biasanya kalau udah ada importirnya, dia nggak akan masuk dengan produk yang sama ke dua importir. Jarang banget itu. Nanti bisa-bisa di-banned nanti sama si importirnya. Jadi nggak order ke dia lagi, udah nggak mau kenal lah sama dia. Iya. Nah, terus untuk PT nih Mas, kan tadi saya nanya di grup, kalau kita ada uang, ada budget, kan lebih baik kita buat PT nih. Nah, kita buat PT-nya itu nanti tunggu buyer udah ada deal dulu, apa langsung sekarang kita buat PT-nya dulu nih? Lebih aman bagaimana? Kalau saya dulu adalah buat legalitas usaha dulu. Jadi ini bentuk komitmen saya. Kalau saya pribadi ya, ini jangan disamain dengan teman-teman. Disesuaikan dengan perjalanan hidup aja. Jadi saya bikin legalitas usaha dulu, PT dulu. Ini sebagai komitmen saya yang pengen ekspor, bukan cuma ngomong doang nih. Saya harus aktualisasiin nih. Saya bikin PT, ini udah saya bikin PT. Nah, baru saya proses yang lainnya. Nah, ada juga yang kalau teman-teman misalkan belum mau bikin PT, yang penting ada nama usahanya dulu. Yang penting di-keep nama usahanya. Jadi ketika misal kita perkenalan ke buyer, kita udah ada nama usahanya. Misalkan kami dari Agrindo Nusantara. Nggak usah sebutin PT atau CV atau apa. Nggak usah. Nama usahanya aja. Agrindo Nusantara. Nah, nanti kami menawarkan ini. Nah, nanti baru kalau ada negosiasi tahap lanjut atau sampai PO, ya diurus legalitasnya. Jadi silahkan dipilih aja mana yang cocok. Ya, sebenarnya itu kayak untuk menjadi mindset kita aja ya. Ini gue udah buat PT nih. Maksudnya pokoknya gue harus bisa gitu kan. Iya, kalau ya, ngerti. Kalau kita nunggu nanti ada bayar kan nggak jadi nih. Yang ada kita nggak semangat. Oke. Nah, itu juga kalau dulu saya sebagai pengikat sama partner. Kebetulan saya berdua. Jadi kalau kita cuma ngomong-ngomong di kafe doang nih, kayaknya nggak jadi nih, harus kita realisasiin. Kita udah punya tujuan yang sama, visi yang sama, misi yang sama. Jadi ya kenapa nggak kita aktualisasiin gitu, realisasiin. Nah, salah satu caranya kalau kami berdua dulu adalah membuat PT atas nama kita berdua. Nah, jadi kayak hubungan nikah gitulah. PT perorangan nggak masalah kan Mas ya untuk eksportir ya? Nggak masalah untuk PT perorangan. Tapi ada beberapa
Yang Recesa-nya itu nggak connect ke INSW. Apanya, Mas? Recesa namanya. Jadi Recesa ini adalah data eksportir yang harus ada di INSW. Nah, biasanya kalau teman-teman bikin CV atau PT itu otomatis terrekonsiliasi di INSW. Jadi kita bisa cek datanya di sana. Jadi selama datanya ada, NIB-nya, nama perusahaannya ada di INSW, berarti kita udah bisa melakukan prosedur ekspor. Tapi kalau misalkan PT perorangan, kemarin ada kendala, NIB-nya ini tidak terrekonsiliasi dengan baik ke INSW. Jadi harus rekonsiliasi manual melalui Bea Cukai Daerah, menyurat menginfokan ke Bea Cukai Pusat agar recesanya ditarik dari OSS itu. Oh, berarti sebelum bikin saya harus make sure dulu ya sama agentnya ya. Kalau agentnya mungkin tidak terlalu paham untuk prosedur ekspor, biasanya dia nggak tahu sih, tapi coba aja. Oh, baik. Oke. Thank you banget, Mas, infonya. Oke, siap. Thank you. Ada pertanyaan lain nggak ya? Sebelum kita tutup nih. Apakah tidak ada? Aman ya berarti ya? Ya, meeting kedua aman berarti. Oke. Kalau tidak ada ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan ketika Kalau ada pertanyaan ketika melakukan praktek dari materi, di mana 5 hari ke depan kalian bisa melakukan praktek tersebut, silahkan bisa tanya di grup aja, saya standby di grup. Jadi nanti semua pertanyaan bisa ditanyakan di sana biar nanti kita jawab. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah hadir di meeting kedua kali ini. Good luck bagi perjalanan untuk menuju eksportirnya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan agar teman-teman bisa terus step up dari minggu ke minggu ya, sampai nanti akhirnya tahun ini kita bisa menjadi eksportir. Terima kasih udah hadir. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di minggu depannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih Kak Ari atas videonya.